dan kawan-kawan dari organisasi mahasiswa. Kami berharap dalam pengawasan pemilihan ini semua unsur bisa terlibat, karena di beberapa tahapan yang cukup kurus itu kami hanya melakukan temuan, laporan dari masyarakatnya tidak ada. Kami di beberapa tempat hanya temuan dari pengawas pemilu, sedangkan dari masyarakatnya kurang optimal lah. Belum ada yang berani melaporkan kejadian-kejadian karena ketakutan. Ya, termasuk barangkali itu. Yang tadi Pak disampaikan menyinggung tentang netralitas kepala desa itu yang Gakumdu. Itu sebenarnya upaya dari Bawaslu sendiri seperti apa sih? Kami terus melakukan sosialisasi tadi ya, tapi ya tetaplah ada beberapa oknum barangkali yang tidak bisa menahan diri dalam agenda pemilihan ini. Jadi akhirnya di beberapa kesempatan dan kami terakhir telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap netralitas kepala desa di salah satu tempat, di salah satu kecamatan. Namun biasa kami kekurangan saksi karena kan harus memenuhi dua unsur, syarat material dan formil, dan kami kekurangan saksi karena tadi adanya ketidakmauan atau entah bagaimana, bisa jadi seperti itu. Itu yang sudah berproses sampai Gakumdu itu? Sampai Gakumdu. Oh. Kami masih kekurangan saksi. Itu pun di TMS kan karena kekurangan saksi. Yang Dapil 5 Pak? Sudah sampai penanganan pelanggaran ke Gakumdu. Tapi yang kekurangan ini, saksi. yang Kutawaringin atau apa itu? Salah satu kepala desa. Yang Kutawaringin? Bukan. Kalau Kutawaringin kan sebelum tahapan kampanye. Oh. Ini pas. Yang Subang. Yang mana? Oh ya. Pasti kan tetap Dapil 5 itu ya? Ya, Dapil 5 agak menurut kami Dapil 5 agak begitu resisten dan sering terjadi tindak pelanggaran yang diduga pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu. Apakah tadi kan yang jadi masalah adalah kita kekurangan saksi ya. Karena yang ini permasalahan saksi tidak mau, himbauan kita gimana? Apa saksi akan bisa ya, kami harap tidak ada intervensi, intimidasi kepada setiap orang. Termasuk tadi malam saya mendapat laporan masih ada kawan-kawan kita di jajaran non ASN yang mendapat intimidasi. Kami berharap itu tidak dilakukan karena pemilihan ini harus dengan riang gembira. Dilakukan dengan riang gembira, dilakukan dengan kegembiraan lah. Pesta demokrasi ini harus dilakukan kegembiraan. Intimidasinya kayak gimana? Intimidasinya ada. Kayak lagi? Bukan. Pulang macam-macam gitu karena ASN ini kan menuju non ASN ini kan menuju ASN. Ada penjagalan itu. Belum P3K. Belum P3K masih honor. Sokuan. Nggak tahu apalah, pokoknya honorer. Ancamannya itu tidak diloloskan ke jadi P3K. Ada temuan itu. Tapi maaf, saya tidak bisa menyebutkan tempat, orang dan sebagainya karena terkait oleh paslon, tim paslon. Paslon nggak mungkin nomor 2 nomor hijau. Ini kami belum ada, tapi ini update semalam ya, update semalam. Tidak terjadi lah. Apa itu Pak? Berarti intimidasi terhadap semua pihak, termasuk yang sekarang barangkali ada intimidasi ke pihak lain juga. Berarti paslon masih punya kewenangan ya? Baru satu orang yang melaporkan ke kami. Berarti paslon masih punya kewenangan dalam menentukan P3K ya? Saya tidak bisa bicara itu, tapi kami berharap tidak terjadi intimidasi terhadap semua pihak. Biarkan berapa orang yang sudah pemilihan ini berjalan seperti apa adanya dan tidak ada intimidasi. Kita pesta lah. Yang sudah jadi korban berapa orang itu? Yang baru terlaporkan baru satu. Lapor di kita apa gimana itu? Belum laporan tapi sudah komunikasi. Berarti baru lisan ya? Lewat chat. Termasuk tadi belum ada keberanian untuk Karena masih ketakutan. Langsung lewat chat. Terus selama berlangsung sudah ada berapa kasus yang sudah ditangani? Kalau kasus nanti ada press release ya secara resmi seperti biasa ya Bawaslu supaya tidak ada kekeliruan. Untuk sementara itu kita bikin pilkada ini riang gembira, damai, lancar, sukses dan sebagainya. Ya oke, makasih Pak. Dengan tema hari
final konferensi pers. Sikap masyarakat itu harus seperti apa sih? Ya, termasuk yang kami rekomendasi, jangan takut melaporkan. Ayo bersama-sama. Jadi himbauan. Kalau ada intimidasi, himbauan dari Bawaslu seperti apa? Ya segera melaporkan ke kami, Melaporkan. atau lewat kepolisian bisa. Oh gitu. Jangan takut melapor. Jangan takut melapor ini. Oke, siap. Oke. Kalau wartawan kan netral, Seru, Pak. Itu kan pilihan. Kalau wartawan intimidasi lapornya seperti apa? Ke Bawaslu bisa. Termasuk wartawan. Kemarin saya ada info bahwa Wartawan boleh jadi tim instansi ses. media mau melaporkan ada yang ingin dilaporkan, mah nggak secepatnya karena kan butuh proses, jangan dinanti-nanti. Termasuk Itu ke kami ada juga. batas waktunya ya? Enggak. Ada batas waktu enggak? Argonya itu mulai ada pelaporan. Oh, Nah, takutnya untuk memenuhi misalnya syarat formil dan material kan kita bisa bantu. Apa sih yang kurangnya? Baru nanti Argo kita mulai. Pak, hari Bawaslu mengawaskan itu hari penertiban APK nggak jalan-jalan ini Pak, kemana? Penertiban APK kita masih menunggu juknis. Juknis dari mana? Dari Bawaslu RI. Oh. Karena untuk masa tenang kan di PKPU 13 itu harus oleh KPU. Oh, jadi Koordinasi masa dengan tenang. kita. Di masa Oh, tenang. nggak sekarang ya? Itunya belum turun ya? Melaporkan. Tinggal doang. Yang penting yang bersangkutan gedung pilih warga negara Indonesia domisili setempat di Kabupaten Kuningan. Siap. Itu terima kasih. Siap. Wassalamualaikum.